Halo semua, selamat datang. Coba deh pikirin, setiap hari kita itu bikin ratusan keputusan kecil di dunia online. Mau nge-like apa, komen apa, nge-share apa. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, sebenarnya apa ya yang nuntun semua pilihan itu? Nah, ini mau kita bongkar bareng-bareng. Pasti pernah ngalamin ini kan? Lagi asik-asik mau ngetik komen bercandaan, tiba-tiba ragu. Waduh, ini nyinggung orang nggak ya? Batasan antara bercanda sama ngehina tuh tipis banget, kadang kayak jebakan. Kapan sih sesuatu yang niatnya lucu malah jadi nyakitin hati orang lain? Ini nih dilema kita sehari-hari. Soalnya, jujur aja, kadang-kadang buka media sosial tuh rasanya kayak masuk ke digital Wild West. Tahu kan? Perang komentar di mana-mana, banjir misinformasi, pokoknya kacau balau. Rasanya kayak dunia tanpa hukum, semua orang bisa ngomong seenaknya tanpa mikirin akibatnya. Nah, ini masalahnya, dan kita harus cari solusinya. Oke, buat bisa selamat dari kekacauan tadi, kita butuh pemandu. Kita butuh semacam kompas batin yang bisa nunjukin arah yang benar, bahkan pas lagi ada badai informasi. Dan itulah yang kita sebut etika digital. Penting nih, ini tuh bukan cuma soal daftar aturan kaku, boleh dan nggak boleh. Etika digital itu lebih dalam dari itu. Ini soal gimana kita dengerin suara hati kita, si kompas moral yang kita bawa-bawa pas lagi online. Kemampuan buat milih yang benar, bahkan pas lagi nggak ada siapa-siapa yang ngawasin. Nah, biar paham betul, kita harus tahu dulu posisinya di mana. Jadi, etika digital ini ada di persimpangan 3 hal besar, moralitas pribadi, etiket sosial, dan hukum negara. Terus gimana hubungannya satu sama lain? Yuk kita lihat. Coba kita bedah satu-satu ya. Moralitas itu datangnya dari dalam diri kita, dari hati nurani. Terus ada etiket, atau kalau di dunia online namanya netiket. Ini soal sopan santun, aturan nggak tertulis gitu. Nah, yang terakhir ada hukum, kayak UU ITE. Ini aturan resmi yang kalau dilanggar ada sanksi hukumnya. Terus etika digital di mana? Nah, dia itu ada di tengah-tengahnya, ngebantu kita ngejalanin ketiganya biar bisa bertindak benar di semua level. Oke, sekarang kita udah pegang kompasnya. Waktunya kita hadapi bahayanya. Dunia maya itu kadang bisa jadi kayak ladang ranjau, isinya konten negatif semua. Nah, etika digital ini ibarat peta yang bisa nuntun kita ngelewatin ladang ranjau itu dengan selamat. Ranjau pertama yang paling sering kita injak, hoax. Aksinya simpel, nyebarin berita bohong. Hukumnya jelas ada di pasal 28 ayat 1 UU ITE. Tapi akibatnya, wah, ini bukan cuma salah informasi. Ini bisa bikin kacau di mana-mana dan bahkan bisa ngerusak persatuan bangsa kita. Lanjut, ranjau berikutnya, ujaran kebencian. Aksinya yaitu manas-manasin kebencian soal SARA. Aturan hukumnya juga jelas ada di pasal 28 ayat 2 UU ITE. Akibatnya bisa micu konflik sosial beneran. Dan yang ironis, hal ini malah bikin ruang diskusi yang sehat jadi mati. Padahal itu yang harusnya kita jaga bareng-bareng. Dan yang terakhir, tapi sama sekali nggak bisa dianggap remeh, cyberbullying, intimidasi, hinaan, serangan verbal online. Aturannya mungkin nggak sejelas hoaks, tapi dampaknya itu nyata banget. Kerusakan psikologisnya bisa parah buat korban. Ingat, di dunia maya, kata-kata itu bukan cuma tulisan, tapi bisa jadi senjata yang sangat tajam. Duh, ngelihat semua ancaman tadi emang bisa bikin ngeri ya. Tapi tunggu dulu. Tujuan kita di sini bukan buat nakut-nakutin. Justru ini titik baliknya. Kita harus geser cara berpikir kita. Dari yang cuma, gimana caranya biar nggak kena hukum, jadi gimana caranya jadi orang yang bertanggung jawab dan berdaya. Jadi, gimana caranya jadi pribadi yang bertanggung jawab itu? Jawabannya ada di toolkit kita. Yuk kita buka kotak peralatannya dan kita lihat prinsip-prinsip netiket apa aja yang bisa langsung kita pakai buat komunikasi yang lebih baik. Jadi ada 4 pilar utamanya nih. Pertama, kesopanan digital. Yuk ciptain ruang online yang nyaman dan inklusif buat semua. Kedua, akuntabilitas. Sadar ya, jejak digital kita itu abadi, jadi pikirin baik-baik. Ketiga, hormati privasi. Ini penting, lindungi data pribadi kita dan juga orang lain. Dan terakhir, yang paling krusial, akurasi informasi. Kita harus punya komitmen buat motong rantai penyebaran hoaks. Toolkit kita nggak berhenti di soal cara ngobrol aja loh, tapi juga soal gimana kita menghargai hasil karya orang lain. Gimana sih cara yang etis buat berbagi dan menggunakan karya-karya keren yang kita temuin di dunia digital? Nah, disinilah kita ngomongin soal hak kekayaan intelektual atau haki digital. Gampangnya, ini adalah cara buat melindungi dan menghargai ide dan karya seseorang di dunia online. Dan pelanggaran yang paling sering terjadi, plagiarisme. Ngambil karya orang lain dan ngaku-ngaku itu punya kita, itu nggak jujur banget secara digital.
Tapi tenang, ngindarin plagiarisme itu gampang kok. Cukup ingat aja singkatan ini, TASL. Sebutin T untuk title atau judulnya, A untuk author atau pembuatnya, S untuk source atau sumber aslinya, kasih linknya, dan L untuk license atau lisensinya. Simple kan? Tapi ini nunjukin rasa hormat yang besar buat para kreator. Ngomong-ngomong soal lisensi, pasti sering kan lihat logo CC atau Creative Commons? Ini cara keren buat para kreator biar karyanya bisa dibagiin secara legal. Kuncinya gampang. Kalau ada BY, artinya kita wajib sebutin nama penciptanya. Kalau ada NC atau non-commercial, artinya nggak boleh dipakai buat cari duit. Terus kalau ada SE atau share alike, artinya kalau kita ngubah karyanya, kita harus bagiin lagi pakai lisensi yang sama. Gampang kan? Pada akhirnya, semua aturan dan prinsip yang kita bahas ini, tujuannya bukan cuma biar kita nggak kena masalah hukum aja loh. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih penting dari itu. Dan inilah tujuan utamanya, yaitu bergeser dari yang tadinya cuma jadi konsumen pasif, jadi seorang produsen aktif. Seseorang yang sadar dan sengaja ikut nyiptain konten positif, mancing diskusi yang sehat, dan ikut ngebangun dunia digital yang lebih baik buat kita semua. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian semua. Setiap kali kita online, setiap kita ngeklik, setiap kita ngetik komen, setiap kita nge-share sesuatu, kita itu lagi bikin pilihan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa sih etika digital itu, tapi peran apa yang akan saya ambil untuk membangunnya. Coba direnungkan, terima kasih sudah menyimak.